Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Nurwinda Sari Ahman dari kelas AK 102 dengan NIM 230301010057. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS ICT Literasi dengan judul Peran Teknologi Digital dalam Peningkatan Kepatuhan Perpajakan bagi Wajib Pajak. Gambar pada tabel 1 menunjukkan peranan penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak terhadap pendapatan negara di tahun 2019 sampai dengan 2023. Pada tahun 2023, pajak memiliki peranan hingga 67,50% dari total pendapatan negara. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 65,27%. Namun, meskipun pajak merupakan pendapatan negara yang paling besar, di Indonesia sendiri tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak hanya mencapai sekitar 12 hingga 13%. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan membayar pajak masyarakat Indonesia berada di angka rendah, bahkan menduduki peringkat terendah di Asia. Kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban subjek pajak untuk dapat berpartisipasi dengan tanpa paksaan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah kesediaan membayar pajak, menyampaikan, serta mengisi formulir pajak menurut Apriani dan kawan-kawan di tahun 2020. Kepatuhan wajib pajak sangat penting mengingat Indonesia memiliki sistem perpajakan self-assessment yang mengandalkan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melakukan kewajibannya secara akurat. Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan. Dengan memanfaatkan adanya kemajuan teknologi saat ini, DJP melakukan transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada awal tahun 2005, DJP atau Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi, yaitu e-system atau electronic system. Sistem elektronik untuk administrasi pajak tersebut diantaranya adalah e-registration, e-filing, dan e-SPT juga sistem e-registration merupakan layanan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran pajak secara daring, mengubah data, serta melakukan verifikasi atau pembatalan pengukuhan pengusaha kena pajak. Dan sistem e-billing mewajibkan setiap wajib pajak untuk menggunakan kode billing dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak secara elektronik. Sedangkan e-filing merupakan mekanisme yang memberikan kemudahan yang signifikan dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau SPT secara elektronik. E-filing dapat diakses dari mana saja tetapi harus dilakukan secara serentak atau real time. E-SPT merupakan aplikasi yang berisi data SPT wajib pajak dalam bentuk dokumen elektronik yang dibuat oleh wajib pajak untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dilihat di tabel 2, yaitu perkembangan jumlah penyampaian e-filing, e-form, e-SPT, dan SPT manual di tahun 2019 sampai dengan 2023. Bisa kita lihat pada tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah penyampaian SPT melalui sarana elektronik dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan penyampaian SPT secara manual ke kantor pelayanan pajak mengalami penurunan. Diduga adanya penurunan pelaporan SPT secara manual dikarenakan masyarakat yang mulai beralih untuk melaporkan SPT-nya melalui sarana elektronik yang dianggap dapat meminimalisir biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, hingga melaporkan SPT. Tujuan ditambahkan e-sistem diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan dan produktivitas pegawai pajak. Penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan bertujuan untuk membantu memudahkan wajib pajak dalam memproses data perpajakannya dalam hal pendaftaran, perhitungan, dan pelaporan pajaknya serta pengaruhnya pada tingkat kepatuhan kewajiban pemenuhan perpajakan. Penerapan e-sistem sendiri terhadap proses pelayanan pajak terdapat kendala yang mungkin akan dihadapi baik oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun dari wajib pajak sendiri. Salah satu kendala yang dihadapi wajib pajak adalah akses internet di Indonesia yang masih belum merata. Hal ini menjadi salah satu alasan wajib pajak malas untuk melakukan kewajiban pajaknya menggunakan kita memasuki rancangan penelitian nih. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif
Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang mengandalkan pengukuran objektif dan analisis matematis atau statistik terhadap sampel data yang diperoleh melalui kuesioner, jejak pendapat tes, atau instrumen penelitian lainnya untuk membuktikan atau menguji hipotesis atau dugaan sementara yang diajukan dalam penelitian. Sedangkan data primer diperoleh dengan menggunakan metode survei, di mana peneliti menyebarkan kuesioner online atau Google Form kepada responden yang dibagikan melalui media sosial. Untuk data sekunder sendiri diperoleh dengan menggunakan metode studi literatur. Pendekatan yang digunakan dalam kuesioner ini adalah skala Likert. Skala model Likert yang diajukan untuk memilih kategori jawaban yang diatur oleh kita adalah skala tentang populasi dan sampel. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi secara umum dalam penelitian ini mencakup semua masyarakat yang telah memiliki NPWP yang memiliki kewajiban menjalankan kewajiban perpajakannya dengan target populasi sasarannya yaitu beberapa daerah sesuai dengan tempat tinggal. Sedangkan sampel menurut Sugiono adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, di mana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan berdasarkan populasi dengan cara menggunakan probability sampling dengan metode pendekatannya yang acak, di mana teknik dalam pengambilan sampel ini memberikan setiap anggota populasi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Pengumpulan data atau metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode survei. Penelitian dilakukan selama 2 hari pada tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan 28 Januari 2025. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Google Form sebagai alat untuk pengumpulan data. Data dan informasi yang ada hubungannya dengan materi penelitian didapatkan dengan cara menyebarkan kuesioner melalui smartphone dan media sosial. Penelitian ini menggunakan skala Likert. Menurut Sugiono, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena yang ada. Fenomena sosial di sini telah dijelaskan secara spesifik sebelumnya, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Nah, tabel 3 yaitu skala Likert, kita memakai skor 5 sampai dengan 1 berdasarkan sangat setuju itu 5, setuju itu 4, ragu-ragu itu 3, tidak setuju itu 2, dan sangat tidak setuju itu 1. Sekarang kita memasuki operasional variabel. Yang pertama ada peran teknologi digital, yaitu merupakan keseluruhan fungsi dari suatu teknologi digital yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Yang kedua ada peningkatan, merupakan suatu proses, cara, atau perbuatan untuk menaikkan sesuatu ke arah yang lebih baik ditambah dengan canggihnya teknologi digital sekarang. Yang ketiga itu ada kewajiban perpajakan, merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mentaati berdasarkan norma atau hukum. Sama halnya seperti wajib pajak mendaftarkan NPWP, melaporkan usahanya bagi wajib pajak badan, pembayaran, pemotongan, dan pemungutan serta pelaporan pajak. Dan yang keempat itu adalah wajib pajak. Wajib pajak merupakan individu, badan usaha atau entitas lainnya yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara, di mana pajak sendiri merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Kita memasuki hasil penelitian dengan target masyarakat Indonesia dari berbagai profesi dan tentang usia kurang dari 20 tahun sampai dengan lebih dari 40 tahun. Respon dari masyarakat terhadap teknologi digital di sistem perpajakan ini sedikit lama dan memiliki kendala. Dalam penelitian ini, peneliti membuat kuesioner untuk validasi dari masyarakat mengenai pentingnya teknologi digital dalam sistem perpajakan. Dengan banyaknya populasi 200 orang wajib pajak, penulis mendapatkan sampel sebesar 100 orang responden yang berasal dari tempat tinggal yang berbeda. Hasil penelitian, hasil angket kuesioner yang diberikan kepada responden pada aspek teknologi digital dalam perpajakan, misalnya e-filing, e-billing, memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak di Indonesia memiliki skala interval rata-rata 5, yang artinya responden sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan. Indikator pernyataan kedua yaitu skala interval rata-rata 3,4, yang artinya ragu-ragu dengan pernyataan bahwa dengan adanya teknologi digital membuat sistem perpajakan menjadi lebih transparan. Indikator pernyataan
pernyataan ketiga terdapat pada skor rata-rata 3,8 yang artinya setuju dengan pernyataan bahwa teknologi digital membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Indikator pernyataan keempat terdapat pada skor 3,4 yang artinya ragu-ragu bahwa apakah masyarakat merasa puas dengan sistem pelayanan pajak secara online, e-billing atau e-filing. Indikator pernyataan kelima terdapat pada skor 2,2 yang menyatakan tidak setuju bahwa adanya sistem perpajakan online justru memperbanyak kendala saat melakukan aktivitas perpajakan. Kemudian, pada indikator pernyataan ke-6 pada skor 5 yang artinya sangat setuju bahwa pemerintah perlu untuk terus mengembangkan teknologi digital dalam sistem perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan dari ke-6 indikator pernyataan terdapat pada rentang interval 2,2 sampai dengan 5, mendapatkan rata-rata 3,8 yang berarti setuju atas pernyataan dalam kuesioner. Hal ini berarti bahwa adanya transformasi digital berperan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sini kita memasuki bagian akhir atau kesimpulan. Peran teknologi digital sangat berpengaruh dalam sistem perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan hasil respon yang baik dari responden, maka diharapkan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan teknologi-teknologi digital yang dapat memberi kemudahan bagi wajib pajak sehingga peningkatan ketaatan atau kepatuhan wajib pajak semakin meningkat setiap tahunnya dan mampu memenuhi target rasio kepatuhan pajak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.